Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Iya, subscribe maksudnya. Waduh, perut saya kenapa nih? Dia, kamu kenapa nak? Waduh. Dia, kamu kenapa nak? Kamu kenapa sampai di semua-mual? Dia juga nggak tahu pak. Mungkin cuman masuk angin doang kok. Serius kamu nggak kenapa-napa nak? Ada keluhan lain nggak? Nggak apa-apa kok pak. Sakit perut aja nih. Paling juga karena masuk angin. Atau kita ke dokter aja buat periksa. Siapa tahu kamu sakit parah. Nggak usah pak. Cuma sakit biasa nih. Ya udah, sana makan dulu. Udah seharian kamu gak makan. Ya pak, ntar aja. Saya mau ke kamar dulu. Waduh, perasaan saya dari ingat ya. Aduh, gimana nih topik? Kepala saya rasanya mau pecah. Sudah temuin orang tua si perempuan itu. Saya agak baik-baik, tetap ada. Mereka belum mau cabut laporan. Iya nih Om Jack. Saya dan anak-anak juga mikirin itu terus. Tapi gimana kabar Fadil Om? Saat Om jengukin di sana tadi, saya belum sempat masuk lagi buat jengukin. Ya, kasihan si Fadil. Katanya sih fisiknya sehat, tapi saya lihat dia minta pengen drop. Ya gimana tidak, dia gak nyangka juga orang tua ceweknya bakal sampai sepikai itu. Iya, padahal Dea loh yang ajak Fadil kabur. Iya, Fadil juga cerita itu kok. Ceweknya ikut dengan kemauan sendiri. Tapi ya itu, orang tuanya marah besar karena gak ada yang pamit. Apalagi ceweknya masih ke bawah umur. Mereka ngotot bilang Fadil bawa kabur. Emang kemarin gimana respon orang tua Dea Om? Ya responnya sih baik. Saya udah nalah juga, ngaku salah. Tapi tetap aja teras kepala, gak mau cabut laporan. Katanya sih harga diri keluarga mereka udah jatuh. Sekaligus biar Fadil jerah. Wah, berat juga ya kalau begini. Gimana ya Om Jack? Saya lagi mikir nih Fip, kalau nggak bisa damai secara kekeluargaan, paling harus siapkan pengacara buat bantu Fadil. Saya juga lagi cari jalan lain nih, biar bisa tembusin hati mereka. Mungkin lewat orang yang mereka hormati. Iya Om Jack, mungkin harus cari tokoh masyarakat atau ustaz yang bisa jadi penengah. Siapa tahu kalau udah bawa orang yang mereka segani, hatinya bisa luluh. Nah, betul juga tuh. Saya nggak bisa diam aja ke Fip. Kalau nggak cepat-cepat diurus, Fadil bisa makin lama di penjara. Ya, sabar Om Jack. Saya dan teman-teman yang lain ikut bantu cari kenalan juga nih, yang mungkin bisa bantu mediasi. Makasih aku Pik. Saya benar-benar lagi butuh bantuan. Saya cuma pengen masalah ini selesai, biar anak saya bisa mencepat. Di samping UC, saya nggak bisa lama di sini. Banyak kerjaan di Jakarta yang mulai menunggu. Gimana ya? Sampai kapan ya saya mendekap di penjara? Baru beberapa hari aja saya udah suntuk banget. Untung aja Bapak gak marah banget. Ketakutan saya udah berkurang satu nih. Cuman ditambah lagi di sini banyak yang sok jagoan. Kampret dah. Kampret dah. Pikiran saya nggak bisa tenang gara-gara si Fadil sok jagoan itu. Baru kali ini ada yang berani ngelawan saya. Sampai-sampai saya yang kena marah sama polisi dan diancam masuk sel isolasi. Kalau kamu pengen balas, pikir dulu aja. Di sini kamu nggak bisa cuma main asal pukul aja. Itu cuma bisa bikin nambah masalah. Kamu nggak mau kan dapat tambahan hukuman? Lah gimana sih kamu? Ini tuh masalah harga diri. Orang baru aja datang, udah ngajarin saya tentang aturan penjara. Belum tentu juga dia ngerti sepenuhnya.
Apalagi si polisi tadi cuman lihat permukaan doang. Lah, kamu kan udah tahu kalau di sini harus jaga emosi. Jangan sampai kamu terjebak dalam permainan mereka. Kalau kamu ribut lagi, bisa makin far aja. Fadil juga nggak napa-napain kok. Cuman nggak mau ngasih rokok doang. Ah, saya nggak terima, Cok. Ini masalah prinsip, masalah penghargaan. Saya nggak bakal diam aja. Nanti si Fadil bakal ngerasa dihormatin. Ngerti kamu? Coba kamu pikir ulang, Jan. Jangan sampai kalau kamu balas dia, kamu malah kasih kesempatan buat dia dapat masalah lebih banyak. Di sini nggak ada yang untung, kau cuma ribut tanpa teguran yang dewas. Kalau nggak sekarang, nanti dia malah makin tinggi hati. Saya bakal ajarin dia, biar tahu rasanya. Kalau di penjara itu nggak semua orang bisa dibeli dengan rokok. Saya ada teman di luar sini yang bisa bantu kita. Ya udah, kamu mau balas dia dengan cara yang bagaimana? Nggak bisa pakai cara yang kasar? Kamu ngerti kan? Di sini orang punya cara sendiri buat naper hubungan. Bisa aja kamu pakai cara lain buat nyari solusi. Jangan biarin ego kamu yang bawa kamu ke jalan yang salah. Tapi saya nggak bisa diam aja. Kalau saya diam terus, bisa-bisa orang lain juga mikir saya lemah. Coba kamu tenang dulu, Jan. Kamu bisa cari cara yang lebih cerdas. Jangan cuma ikut emosi. Kalau kamu sabar, nanti bakal banyak yang mendekat dan banting kamu. Saya ngerti kok kamu lagi sakit hati. Tapi kamu juga harus tahu kapan harus nahan diri. Apalagi ini perkara rokok doang. Ini aja, kamu jangan bertindak terburu-buru. Kalau kamu nggak ngasih tahu dia secara langsung, bisa jadi dia malah bakal lebih respect sama kamu ke depannya. Tapi kalau kamu samperin dia dengan niat buruk, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Malah lebih mending kalau kamu sebarin ke teman-teman kita buat ngasih sinyal yang jelas ke dia. Oke, kalau gitu kita bikin dia ngerti pelan-pelan. Kalau emang saya nggak bisa balas langsung, nanti saya bikin dia sadar siapa yang lebih berkuasa di sini. Tapi jangan mikir saya hukum kamu ya buat ribut. Cuma di mana aja kalau kamu ada jalur lain buat tunjukin siapa kamu. Tanpa perlu pukul-pukulan. Kalau kamu mikir panjang, kamu bakal dapat jalan keluar. Yakin kamu mau coba, Jan? Tapi ingat, jangan sampai kamu yang marah kejebak. Saya nggak mau ada yang membawa masalah lagi di sini. Apalagi kalau gara-gara kamu. Udah, tenang aja. Nanti kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Jangan sampai malah kamu yang nyesal di belakang. Saya cuma nginepin doang. Kamu juga harus di atas oposisi. Jangan sampai cuma karena menengok kamu. Semua lebih kacau. Ya, kalau kamu sampai kalah mental di sini, kamu bakal jadi bulan-bulanan mereka. Jadi ingat aja, jangan sampai mikir kamu doang yang benar. Oke. Aduh, kok perasaan saya nggak enak ya? Bawaannya mual-mual mulu. Saya nggak boleh diam aja nih. Saya harus cari tahu. Intan mana nih? Kok nggak diangkat-angkat? Lapor Pak, kita sudah berhasil tangkap buronan itu. Mantap, kerja yang bagus. Kalau gitu, ikat dia di WC aja untuk malam ini. Besok pagi baru kita bawa ke sel tahanan. Kalau gitu, sekalian aja kita suruh dia bersihin WC juga. Nah, ide bagus juga tuh. Ya udah, laksanakan. Oke, siap, laksanakan. Ayo, ikut saya. Makasih ya, udah nganterin. Maaf ya, malam-malam gini, jadi ngerepotin. Gak apa-apa Intan. Aku mah malah senang. Jadi bisa pura-pura jadi driver pribadi kamu. Wah, jangan pura-pura dong. Beneran aja sekalian. Waduh, kalau beneran, takutnya tarifnya mahal. Bayarnya pakai senyum doang, gak cukup nih. Kalau senyum kurang, ditambah tawa deh. Deal. Tapi jangan ketawa mulu. Aku takut baper, dikira lucu, terus padahal mukaku emang begini. Gak apa-apa, yang penting gak serem. Jadi horor jadinya. Kalau gitu, sampai ketemu besok lagi ya. Hehe, bye-bye. Iya, hati-hati ya. Tumben dia nelpon malam-malam. Ada apa ya? Halo,
malah nggak diangkat. Nggak jelasnya, Nat. Saya sudah dapat alamat pengacara itu. Wah, bagus dong. Jadi gimana? Kita langsung ke sana aja? Ya, jangan sekarang lah. Ini udah malam, besok aja. Ya udah dah kalau gitu. Yang penting kita sudah dapat alamatnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus pastiin dulu alamatnya. Soalnya alamat yang saya dapat kurang lengkap nih. Wah, jadi di mana dong solusinya? Bentar. Topik, sini dulu, ibu mau bicara. Iya mah, bentar. Iya mah, ada apa ya? Besok pagi kamu cari alamat ini ya. Ini alamat apa mah? Itu alamat pengacara yang bisa bantu kita buat urus kasus Fadil. Oh gitu ya, bagus dong. Tapi kok alamatnya nggak lengkap ya? Perumahan Geria Sentosa, Jalan Pahlawan. Nggak ada petunjuk gitu, posisi dan ciri-ciri rumahnya. Nah, justru itu. Sebelum saya dan Om Jack ke sana, kamu harus cari tahu dulu di mana rumahnya. Namanya Pak Gary. Oh, oke, siap mah. Urusan gampang ini mah. Jangankan cari rumah, cari sendal hilang di musola aja bisa mah. Hehehe. Ya udah, sana tidur. Jangan sampai bangun kesiangan lagi. Siap Bu Bos, laksanakan. Cil, Tok, bantuin saya cari alamat pengacara. Penting nih. Hah? Pengacara? Kamu mau cerai sama siapa? Lah, belum nikah aja udah pengen cerai. Ini buat bantu Fadil yang di penjara, bego. Ya udah, ayo. Di mana alamatnya? Ada di Google Maps enggak? Nggak ada. Alamat yang saya dapat kurang lengkap nih. Makanya kita cari bareng. Kalau di Maps nggak ada, paling nggak di hati kita ketemu. Lah, hati saya isinya mie instan doang sama kenangan mantan. Alamat pengacara nggak ada. Ya udahlah, daripada saya sendiri ntar malah kesasar, dikira kurir COD nyasar ke kantor pengacara lagi. Ya gas lah, tapi abis itu traktir kopi ya, biar nyari alamatnya nggak pahit-pahit amat. Sip, nyari pengacara pulangnya langsung ngopi kita. Kipling nggak kamu ajak sekalian, biar ramai gitu. Ya udah, kamu coba telepon tuh anak. Oke, bentar. Nggak diangkat nih. Mana sih ini bocah? So sibuk juga tuh anak. Ya udah, kalau gitu kita bertiga aja. Nah, tuh dia udah muncul. Tahu aja kita lagi nyariin. Mau pada kemana nih? Udah, ikut aja. Ntar juga kamu tahu sendiri. Lah, udah mulai nggak jelas kalian. Udah, ayo. Ini udah muter 2 kali, nggak nemu-nemu alamatnya. Ini beneran nggak sih kira-kira? Ya, kata Maps sih arah perumahan Geria Sentosa belok kiri. Tapi belok kiri isinya cuma warung sate, Pik. Masa pengacara kantornya di warung sate? Ya kali pengacaranya sambil jual sate. Biar kalau pusing sambil ngunyah gitu. Iya nih. Bentar. Nah, ini ruangan kamu. Jangan bikin ulah ya. Lah, kok Bapak Kos ada di sini juga? Wah, ternyata nggak beres juga nih orang. Pak Mulyadi. Fadil. Waduh, kenapa harus satu sel sama ini anak ya? Kampret dah, jadi malu saya. Oh, kalian udah saling kenal ya? Dia Bapak Kos saya kemarin. Oh, wah, ada yang reunian nih. Mantan Bapak Kos ya, selamat datang di asrama abadi, Pak.
kamar mandinya tetap bau, tapi sekarang nggak bisa disalahin anak kos. Waduh, sempit juga nih dunia. Tapi kok bisa di sini? Kasus apa emang? Nah, iya Pak Mulyadi, Bapak kasus apa? Kok bisa di sini sih? Paling bawa kabur uang anak kosnya. Atau bawa kabur anak kosnya yang cewek? Kampret juga nih bocah-bocah. Mentang-mentang mereka banyak. Iya Pak, serius nih Pak. Bapak juga di penjara. Kok bisa? Ceritain dong, saya nggak nyangka. Iya Fadil, dunia ini emang aneh. Dulu kamu yang saya tegur karena sering pulang malam. Sekarang saya jadi teman sel kamu. Astaga Pak, jangan-jangan ini balasan dari galak-galak ke semua anak kos ya? Ini bukan karma, tapi ini salah paham. Saya kena tuduhan membunuh si Yoga, anak kos saya yang baru masuk. Padahal saya cuma bentak dia karena ngerebus mie pakai setrika. Hah? Setrika? Waduh, Pak, saya pikir saya aja yang absurd. Tapi Yoga itu beda dimensi. Tapi kok bisa sampai dituduh membunuh? Nah, itu dia. Saya sudah bilang dari dulu. Jangan pernah remehkan mie instan. Di balik kuahnya yang tenang, tersimpan potensi tragedi. Dia meninggal sendiri gara-gara kesetrum. Ternyata kabel setrikanya dia kupas buat bikin colokan dadakan. Ya, mati sendiri. Tapi karena saya terakhir marahin dia, ya saya yang ditarik polisi. Wah, tragis banget. Tapi agak kocak juga ya. Dunia ini emang gak adil. Dulu saya masuk penjara karena kabur sama pacar. Sekarang Bapak karena mie instan dan setrika. Karena kos-kosan, Adil. Dulu kamu kabur dari tanggung jawab bayar listrik. Sekarang saya dituduh ngirim orang ke alam lain pakai listrik. Dunia emang suka bercanda, tapi tenang Pak. Di sini kalau Bapak bisa masak mie tanpa bikin alarm kebakaran bunyi, Bapak otomatis jadi ketua blok. Bisa aja kamu. Ya udah Pak. Minimal sekarang kita bisa nostalgia bareng. Bedanya sekarang gak ada jam malam, tapi ada jam dikunci dari luar. Dan gak ada anak kos yang ribut lagi, cuman ada napian rebutan sabun. Bentar ya, saya tanya orang itu dulu. Permisi Pak, numpang nanya. Kantor pengacara Pak Gari di mana ya Pak? Apa Bapak tahu? Wah, kurang tahu nak. Saya juga baru pindah di sini. Saya asli orang Jakarta. Lah, Bapaknya aja baru pindah. Jangan-jangan kita nyasar ke dunia lain nih. Ya, kamu jangan ngaco dah. Udah capek begini. Jangan bikin otak kita makin error. Tapi, Topik, yakin gak sih ini alamatnya? Jangan-jangan ente salah catat dah. Malah ngiranya alamat toko bangunan lagi. Ya, kalau toko bangunan mah enak. Bisa sambil beli semen buat nutupin malu kita, nyasar mulu. Serius woy, ayo fokus. Jangan sampai kita pulang malah nggak bawa apa-apa. Ayo kita lanjut cari dah. Kamu kenapa sih dia? Kemarin nelpon malam-malam, sekarang tiba-tiba ngajak ketemuan. Tuh juga muka kamu kayak abis ketemu dosen pembimbing skripsi di mimpi buruk. Intan, saya mau cerita, tapi jangan kecewa ya. Jangan panik juga. Oke, tumben kamu setegang ini. Ayo cerita, kamu pinjol ya? Saya akhir-akhir ini sering mual. Bangun tidur langsung pengen muntah. Cium nasi aja enek. Saya takut Intan. Takut apa? Masuk angin? Atau kamu kebanyakan jajan cilok depan kampus kali? Takut hamil. Hah? Hus, jangan teriak woi. Ntar kedengaran orang lagi. Dea, kamu hamil? Saya belum tahu Intan. Belum cek apa-apa. Tapi saya dan Fadil sempat... Ya, itulah pas kita kabur bareng bulan lalu itu. Astaga Dea, saya kira kamu cuman kabur buat drama Korea doang. Ternyata beneran main episode 2 hari 1 malam dan 1 masalah. Saya panik Intan. Saya nggak siap. Saya belum tahu harus ngapain. Ayahku bisa pingsan kalau tahu ini. Oke. Gini dia, tenang dulu. Pertama, kamu harus pastikan dulu. Jangan langsung overthinking. Tes dulu. Kita beli test pack aja. Saya takut lihat garis 2 Intan. Yakin mau lebih takut nanti pas perut udah mulai jalan sendiri.
Mending tahu dari sekarang. Intan, tolongin. Saya nyesel nih. Nyesel boleh, tapi jangan tambah bodoh. Sekarang kita hadapin barengnya. Saya nggak akan ninggalin kamu kok. Makasih ya Intan, beneran. Makasih banget. Cuman kamu yang ngertiin saya. Ya udah, sekarang kita ke apotek dulu beli tespek. Habis itu beli cilok. Saya ikut mual juga nih dengar cerita kamu. Ya udah, ayo. Mana nih, lama banget. Permisi Mbak. Iya Kak, mau cari apa? Saya ini Mbak mau beli alat yang buat ngetes sesuatu. Oh, alat tes apa ya Kak? Gula darah, asam urat, atau COVID? Enggak, bukan yang itu. Ini biasanya dipakai kalau ada keterlambatan. Oh, maksudnya alat tes garis-garis itu. Iya, nah gitu Mbak. Tapi jangan sebut ya, takut ada yang dengar. Hehehe, terang aja Kak. Bisa kok. Mau yang satuan atau isi 2? Satuan aja Mbak. Saya, teman saya cuman mau pastiin aja. Oke, bentar ya. Nah, ini udah saya masukin plastik hitam biar aman. Makasih Mbak, maaf ya saya jadi kayak agen rahasia gini. Hehe. Gak apa-apa Kak, udah biasa mah. Kadang ada juga yang pura-pura beli vitamin, terus bisik-bisik minta bonus alat garis 2. Hehe. Saya beneran berdoa, semoga cuman ada 1 garis. Amin. Tapi apapun hasilnya, yang penting jangan panik ya. Ya udah, makasih ya Mbak. Mari. Oke, sama-sama. Ya udah, ayo kita cari tempat aman. Waduh, Dea, kau mana raggings? Making by den tintajul da planet. Baus, baut. Hey, Daus, baut. Lar, anak-anak pak omara nih. Pusing saya nih. Aduh. Akhirnya ketemu juga rumahnya. Rasanya kayak nemuin harta karun. Ya ampun. Dari tadi kita nanya ke tukang bakso, tukang parkir, sampai tukang tambal ban. Nggak ada yang tahu. Ternyata rumahnya cuma di gang sebelah. Ya, wajar nggak ada yang tahu. Nama rumahnya aja nggak ditulis pengacara Gary. Tapi malah ada tulisan Roti Magnus. Saya kira ini gudang roti. Ya, udahlah. Yang penting sekarang kita ketemu. Nah, betul tuh. Ya udah, ayo kita masuk. Karena ntar sore ibu saya harus konsultasi. Ya udah, yuk, masuk. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya? Permisi Pak. Bapak Pak Gary kan pengacara terkenal itu. Oh, iya. Saya Barry. Tapi kalian cari pengacara atau cari tukang roti? Saya lagi ngularin adonan roti sore nih. Waduh, jangan-jangan kita salah orang lagi. Kalau salah orang, kita minta roti aja sekalian biar gak rugi. Ya udah, ayo masuk dulu. Ada perlu apa kalian? Gini Pak, sore ini ibu saya mau datang untuk konsultasi hukum. Boleh minta kontak Bapak? Hehehe, kalian ini lucu ya. Dulu saya memang pengacara, tapi sekarang saya pensiun. Saya buka usaha roti sekarang. Tapi apa Pak? Tapi kalau soal hukum saya masih bisa bantu kok. Tapi ada satu syarat. Kalian harus jadi tester roti baru saya. Deal? Hah? Jadi kalau mau dapat nomor Bapak, kita harus makan roti dulu? Nah, betul. Anggap aja ini negosiasi. Oh, kalau gitu saya bungkus aja Pak. Sekalian beli. Ntar saya makan di jalan. Buset, plot twist banget nih. Cari pengacara malah dapat roti gratis. Ya, saya rasa kalau Bapak ini jadi pengacara lagi, tiap sidang bisa sambil jualan roti. Ide bagus tuh nak. Siapa tahu lawan jadi damai gara-gara wangi roti. Buset, dia dengar ternyata. Nah, ini kontak saya. Wah, makasih ya Pak. Kalau gitu kami izin pamit dulu ya Pak.
Sebentar sore saya kesini bareng ibu dan om saya buat konsultasi hukum. Oh, iya nak, saya tunggu ya. Jangan lupa bawa uang lebih buat beli roti saya. Peshe. Aneh juga nih orang. Hehehe. Oke, siap Pak. Mari. Nah, di mana dia? Udah kami cek belum? Gimana hasilnya? Garis 2 Intan. Aduh, ini mah bukan muan biasa. Saya beneran hamil Intan. Gimana ini? Fadil aja sekarang di penjara. Saya harus ngomong sama siapa? Ayah saya bisa ngusir saya nih. Oke, tenang. Jangan panik dulu. Kita harus susun langkah. Langkah apaan Intan? Saya hamil, pacar saya di penjara. Dan masa depan saya tadi yang berjuang pakai slow motion. Oke, ini memang berat. Tapi ini bukan akhir. Kita bisa atur. Pertama, kita harus pastiin kondisi kamu sehat. Kita play me. Kedua, soal Fadil, kita pikirin nanti. Sekarang yang penting, kamu dan bayinya aman dulu. Kalau ayah saya tahu, saya bisa diusir Intan. Fadil juga. Dia nggak akan tahu kabar ini dari mana. Di dalam sana. Dia bahkan nggak bisa pegang HP. Dan Ria, kamu nggak sendiri. Saya nggak bakal tinggalin kamu. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kirim surat buat Fadil atau cari cara komunikasi ke dalam lapas. Intan, kalaupun Fadil tahu, dia bisa apa? Dia di balik guru di besi. Dia nggak bisa dampingi saya. Justru itu, kita kasih tahu dia. Biar dia mikir juga, ini bukan cuma hidup kamu doang yang berubah. Ini hidup dia juga. Saya takut Intan. Ya, saya juga takut. Tapi kita lebih takut kalau kita diam aja. Kita nggak sempurna dia. Tapi kita masih bisa bertanggung jawab. Assalamualaikum. Permisi. Kopi, ini beneran rumah pengacara kan? Kok dari tadi saya cium bau roti, bukannya bau kertas hukum? Ya om, bener kok. Dia tuh pengacara, tapi dia punya sampingan. Jadi itu kan roti. Selamat sore. Wah, udah ada apanya? Yuk, masuk. Ini ada roti isi coklat spesial nih. Saya sudah siapin. Pak, ini kami datang bukan mau ngemil. Kami mau konsultasi hukum. Ini Pak Jack, saudara saya. Anaknya sekarang di penjara. Oh, begitu. Tapi percaya saya aja. Pikiran hukum lebih jernih setelah makan roti. Nih, cobain guru. Satu biji pan. Oh, iya Pak, makasih. Tapi serius Pak, anak saya, si Fadil di penjara gara-gara bawa kabur pacarnya. Kami mau cari cara damai Pak. Kasus seperti ini biasanya solusinya bukan cuma hukum, tapi hati. Maksudnya hati siapa Pak? Hati korban, hati jaksa, atau hati yang lagi makan roti ini? Hati semua orang nak. Kadang minta maaf sambil bawa oleh-oleh bisa menunjukkan hati keluarga pacarnya. Bawa oleh-oleh? Maksudnya bawa roti bapak ini? Nah, saya siap bikinin handpost roti sebagai senjata damai. Hah? Jadi saya harus damai pakai roti? Ya, kenapa tidak? Dulu saya pernah selesaikan kasus warisan cuma dengan kue lapis legit. Semua pihak makan, nangis bareng, langsung rukun. Mandek, sepertinya nggak ada salahnya sih. Coba coba, siapa tahu mereka lunuh kalau dikasih roti isi 75 kotak. Baiklah Pak, nanti saya borong semua lockingnya. Nah, ini yang saya suka. Tapi sebelum itu, boleh kita bicara serius mengenai kasus anak saya? Kasus bawa kabur anak orang ya? Iya Pak, anak saya bawa kabur pacarnya. Tapi itu semua karena kemauan pacarnya. Anak saya cuma nurutin kemauan pacarnya Pak. Ujung-ujungnya malah anak saya yang dimasukin penjara oleh orang tua cewek itu. Oh, gitu ya ceritanya. Wah, tasan juga anak berapa? Nah, karena itu Pak, saya kemari. Saya butuh bantuan Bapak buat bebasin anak saya. Apakah Pak Jack sudah negosiasi dengan orang tua cewek itu? Ya sudah Pak, tapi dia tetap gak mau beri keringanan buat Fadil. Tapanya nama keluarganya udah tercorin. Dan juga biar bikin Fadil gerah. Oh gitu ceritanya sih. Kita masih bisa ajukan banding ke pengadilan. Karena anak bapak kita 100% bersalah. Karena hanya nurutin kemauan pacarnya. Wah, masih ada harapan dong Pak kalau gitu. Nah, gini aja.
besok pagi jika temuin orang tua cilik itu. Biar saya negosiasi dengan skill saya dan berarti buatan saya CSM. Kalau belum dulu, baru kita ke penampilan. Wah, baik Pak. Makasih banyak Pak. Oke, sampai jumpa besok pagi. Siapin uang dulu ya, buat nomborong roti saya lagi. Hehe, gampang cuma Pak. Aman. Terus semuanya beres. Jangankan beli roti. Beli toko roti pun saya sanggup Pak. Oleh itu saya on the go ya Pak. Oke, sampai jumpa besok pagi. Kampret dah, malah pakai pengen pipis segala lagi. Udah tengah malam nih. Nah, udah pas nih. Segarnya. Mampus kamu, rasain tuh. Siapa suruh berani-berani berurusan dengan Ujang. Kok nggak bisa dibuka? Waduh, ini rusak atau gimana nih? Kampret dah. Oi, tolong oi. Oi, tolong. Yang di luar, tolong. Oi, yang di luar tolong. Mana bau amat di sini. Kampret. Intan, saya sudah mikir nih. Udah nggak ada jalan lain lagi nih. Saya harus gugurin ini sebelum semuanya makin kacau. Hah? Apa dia? Kamu ngomong apa barusan? Kamu hamil, bukan pesan makanan yang bisa di-cancel seenaknya. Ya, kamu ngerti gak sih? Ayah saya bisa bunuh saya kalau tahu ini semua. Dia aja marah besar pas aku kabur bareng Fadil, apalagi ini. Ya, terus solusinya kamu ilangin cucunya gitu. Astaga, dia itu bukan komik Naruto yang bisa kamu sobek-sobek kalau kesel. Fadil di penjara, Intan. Saya sendirian, saya nggak sanggup lahirin anak tanpa suami, tanpa restu orang tua. Saya nggak akan kuat pasti. Ya, kalau kamu nggak kuat sendiri, ya bareng saya aja. Tapi jangan main-main sama nyawa. Anak itu nggak salah apa-apa. Kalau ayah saya tahu, dia pasti ngusir saya. Atau parahnya, nyukur rambut saya sampai botak, terus dilempar ke pesantren 5 tahun. Mending kamu jadi santri daripada jadi pembunuh yang tiap tidur mimpi dikejar bayi. Kamu pikir ini lucu? Tidak, ini memang gila. Tapi lebih gila lagi kalau kamu pergi ke tempat gelap cuma buat bersih-bersih dosa. Padahal itu nambah dosa. Tapi saya takut, Intan. Hidup saya udah kayak sinetron. Jam 12 malam, suram, absurd, dan penuh sponsor penderitaan. Kamu boleh takut, tapi jangan lari. Kalau kamu gugurin, ini tuh bukan solusi. Itu shortcut ke lubang yang lebih dalam. Terus, saya harus bagaimana? Kita hadapin ini bareng-bareng. Kita cari dokter. Kita pikirin gimana cara ngomong ke ayah kamu. Dan saya ikut ngomong. Biar kalau ayah kamu ngamuk, dia ngamuknya 2 arah. Gila, kamu niat banget mati bareng saya. Ya iyalah, tapi saya mati pelan-pelan kalau kamu beneran ngelakuin hal bodoh itu. Oke, tapi janji ya, kamu nggak bakal ninggalin saya. Janji, tapi syaratnya 1. Hah? Apa? Kamu berhenti googling cara menggugurkan kandungan alami pakai pepaya muda. Itu bukan tutorial, tapi itu jebakan. Iya deh. Gini aja, daripada kita pendam ini berdua, mending kita minta bantuan ke anak-anak Daklok. Kan mereka teman-teman Fadil. Waduh, apa nggak bahaya tuh? Udah tenang aja, pasti aman kok. Pasti mereka juga bakal bantuin kita. Ya, kalau Fadil nggak bisa berbuat apa-apa, setidaknya teman-temannya lah yang bantuin kita. Baiklah. Saya terserah kamu aja. Saya udah buntu nih. Oke, bentar ya. Intan. Halo cintaku. Hehehe. Malah ketawa. Ada apa nih tumben nelpon? Rindu ya? Besok kamu sibuk nggak? Sesibuk apapun saya, kalau untuk kamu pasti selalu ada waktu. Tenang aja. Gombal mulu. Emang kamu mau ketemuan ya? Iya nih, ada yang perlu kita bahas.
Wah, apaan tuh? Udah, besok aja saya ceritain panjang pokoknya. Bikin penasaran aja. Hehehe, ya udah sampai ketemu besok. Ya udah, ya. Intan, mau bahas apa sih? Jangan-jangan dia mau nembak saya. Kepicut juga tuh kembang desa. Jadi nggak sabar nih saya. Ah, dari mana aja kamu? Ya, biasa Pak, anak muda. Keluyuran mulu. Tuh, adik kamu juga udah ikut-ikutan tingkah kalian. Hah? Maksudnya, Pak? Tuh si Dea udah pinter keluyuran juga. Sampai sekarang nggak pulang-pulang tuh anak. Akhir-akhir ini banyak tingkah Dea yang aneh. Saya khawatir dia salah pergaulan lagi. Emang dia kemana? Ya, mana saya tahu. Udah, sekarang kamu cari Dea. Udah malam nih, belum pulang-pulang juga. Aduh. Tuh anak makin menjadi-jadi aja. Baru aja kemarin bikin masalah. Apa dia samperin Fadil ya di penjara? Wah, keterlaluan sih kalau emang dia kesana. Udah, daripada banyak bacot, mending sekarang cari dia sebelum larut malam. Pokoknya cari sampai dapat. Yaudah, iya Pak. Saya samperin anak-anak dulu, mau minta bantuan. Gimana Pak Gary? Udah siap? Udah, yuk berangkat. Nah, kita udah sampai nih. Lah, kayak kenal nih rumah. Tadi itu kan mobil si Topik. Tumben pagi-pagi keluar. Mau kemana ya? Ah, gak penting dah. Yang penting saya hari ini mau ketemu Intan. Nama ayah cewek itu siapa? Namanya Pak Antoni, Pak. Antoni. Seperti nggak asing tuh nama. Ah, ya udahlah. Ya udah, ayo masuk. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Pak Jack. Ayo masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf Pak Antoni, kami datang lagi untuk bicara baik-baik soal kasus Fadil dan Dea. Iya Pak, kami tahu Fadil salah, tapi kami mohon, mungkin masih ada ruang untuk damai. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Antoni. Saya, Gary, pengacara keluarga Pak Jack. Kami sangat menghormati keputusan Bapak, tapi kami ingin membicarakan kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan. Hah? Gary? Iya, Pak. Saya Gary Saputra. Bapak kan... Kamu kan dulu anak magang yang bikin berkas kontrak merger telat 2 hari ya? Gara-gara kamu, saya dibantai habis sama senior. Waduh, iya Pak, saya ingat. Dan saya minta maaf lagi Pak untuk itu. Dan sekarang kamu pengacara yang membela bocah yang bawa kabur anak saya. Pak, saya tahu situasinya rumit, tapi saya di sini karena ingin membantu menyelesaikan secara kekeluargaan. Fadil dan Dea juga saling suka. Gary, kamu tahu prinsip di kantor dulu? Kita nggak pernah bela kasus yang menyangkut konflik pribadi. Kamu ingat itu? Iya Pak, saya ingat Pak. Maaf. Kalau kamu tetap di sisi mereka, itu artinya kau memilih untuk menentang saya. Waduh, gimana nih? Gimana Pak Gary? Kok jadi gini sih? Maaf Pak Jack, Ibu. Saya tidak bisa lanjut mendampingi kasus ini. Ada batas moral yang tidak bisa saya langgar. Tapi, Pak Gary, saya tidak ingin membawa pertempuran ke meja yang dibangun oleh orang yang mengajarkan saya integritas. Saya mundur. Kami tetap memohon kebaikan hati Bapak, Pak Antoni. Fadil itu bukan penjahat. Mungkin memang dia bukan penjahat, tapi dia tetap harus belajar konsekuensi. Dia harus menerima hasil perbuatan dia. Tapi saya akan pikirkan, saya akan pertimbangkan lagi masalah ini. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa ikuti kemauan Bapak Ibu. Jadi mohon pengertiannya. Semoga Bapak bisa hargai keputusan saya untuk saat ini. Wah, baik, terima kasih Pak. Sudah mau mempertimbangkan kembali keputusan Bapak.
Kami tunggu keputusan Bapak ke depannya. Wah, Terima kasih, Pak. Kami sangat hargai keputusan Bapak itu. Buset. Kok suasana rumah ini kayak nunggu hasil sidang MK? Tegang banget. Jadi apa nih yang mau dibahas, Intan? Gini Kipli, sebelum saya ceritain ke kamu harus janji ya bisa jaga rahasia ini. Serius banget nih. Waduh, jangan bilang kamu mau nembak saya ya. Harus siap mental nih. Kipli, kita serius nih. Tapi tuh si Dea kenapa? Mukanya kayak abis nelen ikan asin. Gini Kipli, Dea hamil. Apa? Iya Kipli, saya hamil gara-gara kabur bareng Fadil waktu itu. Ya Allah, Dea. Terus sekarang gimana? Fadil di dalam, kamu di luar, dan ini, aduh. Kita bingung nih Kipli. Fadil harus tahu, tapi kita nggak bisa sembarangan masuk ke tahanan. Ayah dia aja belum mau maafin si Fadil. Apalagi kalau sudah tahu masalah ini lagi, makin marah tuh sama Fadil. Waduh, ini masalah berat sih. Tapi saya punya ide. Nah, ide apa tuh? Gini, saya bakal hubungin anak-anak Daglok yang lain. Topik, Santo, sama Acil. Kan si Topik sepupuan dengan Fadil. Siapa tahu bisa bantu kirim pesan atau nitip kabar ke Fadil. Karena cuma dia alasan yang masuk akal untuk komunikasi dengan Fadil. Serius Kipli, emang bisa ya? Ya, saya nggak janji, tapi bakal saya coba. Kita nggak akan tinggal diam. Apalagi kalau yang minta tolong kamu, Intan. Makasih ya Kipli, beneran deh. Kami sangat berterima kasih. Kalau Fadil tahu, mungkin dia bisa tenang dikit. Saya juga. Setidaknya dia juga mikirin saya di luar sini. Udah, sekarang kamu fokus tenangin diri dulu aja dia. Saya jalan sekarang, cari Topik sama Santo. Kita cari cara. Kamu nggak sendiri kok. Hati-hati ya Kipli, jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau kamu lagi ngurusin ini, tutup dengan rapat rahasia ini. Tenang aja, Kipli Daglok selalu licin kayak tahu bulat. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya. Makasih ya Kipli. Tapi Fadil kemana nih? Dari pagi-pagi buta, nggak pernah kelihatan tuh anak. Lah, perasaan tadi malam dia tidur di samping kamu, Ucok. Apa dia kabur kali ya? Waduh, tolol sih kalau dia berani kabur. Mau kabur lewat mana coba? Di sini tuh ketat. Setiap sisi ada yang jaga 24 jam. Atau dia ngendop ke sel perempuan kali. Kan dia kaburnya tengah malam. Masa sih dia ngelakuin hal bodoh lagi? Udah tahu masuk penjara karena perempuan, ya kali di penjara mau kejar perempuan lagi. Ya entahlah, emang Fadil tuh susah ditebak. Gondrong bukan sembarang gondrong. Tapi kok perasaan saya nggak enak ya? Seperti ada yang nggak beres sama Fadil. Buset, kamu kenapa sih datang ngebut-ngebut kayak orang kesetanan aja? Buset, kalian lagi pada santai ya? Ada berita buruk nih. Ada apa sih? Santailah, cerita dulu, jangan panik duluan. Haha, kamu habis diputusin ya? Mukanya kayak sepatu kehujanan. Bukan, tapi ini soal Fadil dan dia. Hah, Fadil kenapa? Dia kabur? Bukan itu, tapi ternyata dia hamil. Hah? Seriusan? Dia hamil? Iya, dia hamil. Sekarang Dea dan Intan mau kalau Fadil tahu ini semua. Tapi gimana caranya? Fadil masih di tahanan. Intan minta tolong sama saya. Dan saya pikir cuman kalian berdua yang bisa bantu sekarang. Gila, ini seperti film drama FTV siang hari. Tapi gimana caranya? Susah tahu buat masuk ke kantor polisi. Jadi gini, saya udah mikir-mikir. Cara paling masuk akal buat komunikasi ke Fadil ya cuma lewat jenguk langsung. Dan itu berarti cuman saya yang bisa. Hah? Lah, kenapa kamu doang yang masuk? Ya, karena si Topik sepupuan sama Fadil. Topik punya alasan kuat buat datang ke kantor polisi. Bilang mau jenguk Fadil. Ya, saya sih bisa. Cuman saya yang paling mungkin. Tapi kenapa? Keluarga saya, terutama ibu sama Om Jack, lagi ngotot banget cari cara biar Fadil bebas. Mereka udah keliling cari pengacara. Tiap hari rapat keluarga isinya strategi hukum.
Dan sekarang kalau mereka tahu dia hamil, bisa-bisa mereka drop total. Itu kayak bom baru lagi di tengah masalah lama yang belum selesai. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai keluarga kamu tahu duluan. Yang penting sekarang Fadil harus tahu dulu, biar dia bisa mikir atau siap-siap. Dan jangan sampai polisi curiga juga kamu masuk ke kantor polisi buat ngasih info secara terang-terangan. Kamu harus selipin kode-kode atau semacamnya. Oke, saya bilang aja ke polisi, saya sepupunya, mau jenguk bentar, nanya kabar. Nanti pas udah bareng Fadil, saya kasih kode atau pakai surat gitu, biar polisi nggak tahu. Nah, bener tuh. Kalau bisa kamu ngomong langsung aja. Surat atau tulisan itu beresiko sih. Tapi pesannya harus jelas, singkat, tapi bikin Fadil ngerti kondisinya. Jangan sampai dia stres, tapi juga jangan terlalu manis. Nanti malam saya bantu Dea dan Intan susun kalimatnya. Saya pastiin isinya bukan buat drama, tapi buat kekuatan. Dan satu lagi. Apa tuh? Kalau Fadil tahu soal ini, dia pasti bakal mikir keras buat cepet keluar. Tapi bisa aja dia malah nyalahin dirinya sendiri. Kita harus siapin mental Dea juga. Jangan kasih harapan kalau belum ada jalan terang. Iya, tapi setidaknya sekarang Dea nggak sendiri. Kita semua di sini buat bantu, walaupun kita geng Daglok, tapi kita juga manusia, punya hati. Apalagi kalau masalah solidaritas. Ya udah, besok pagi pas jam jenguk saya bakal coba masuk. Doain aja, nggak ada drama tambahan lagi. Nah, cocok tuh. Kita harus gercep. Kalau ada apa-apa kasih kode lewat WhatsApp grup ya. Sapi liar masuk kota gitu. Apaan sih? Kodenya aneh bener. Ya, biar dramatis dikit lah. Ini kan operasi rahasia. Lah, ternyata masih di dalam tuh bocah. Belum ada yang tolongin. Mampus kau. Rasain tuh. Enak kan? Makanya jangan sok jagoan depan Ujang. Nah, udah sampai nih, Pak. Pak Jack, Bu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tahu kalian berharap banyak dari saya untuk bantu Fadil. Tapi saya harus jujur, saya tidak bisa lanjut menangani kasus ini. Lah, kenapa Pak Gary? Bukannya Bapak sudah pelajari semua berkasnya? Kita sudah siap tempuh jalur hukum kalau perlu. Kan Bapak juga udah ketemu dengan Pak Anthony. Saya kirain Pak Gary udah siapin rencana selanjutnya. Atau perlu kami bayar lebih ya, Pak? Tenang aja, Pak. Kami akan bayar lebih kalau kasusnya selesai. Bukan, Bu. Sama sekali bukan soal uang. Ini karena pelapor dalam kasus ini, Pak Anthony, adalah senior saya dulu di kampus hukum. Beliau orang yang sangat saya hormati. Dan saya baru tahu kalau kasus ini menyangkut beliau secara langsung. Jadi, karena hubungan pribadi itu, Fadil harus tetap di penjara? Ya, saya tahu ini kedengaran gak adil. Dan saya sangat paham perasaan Bapak dan Ibu. Tapi saya nggak mau ada konflik kepentingan. Apalagi jika sampai mempengaruhi objektivitas saya. Lebih baik saya mundur dari sekarang daripada nanti menyesal karena keputusan saya nggak sepenuhnya murni untuk keadilan. Mending saya fokus jual roti saja. Kami cuma pengen Fadil pulang, Pak. Pulang dalam keadaan selamat. Kalau bisa sih secepatnya. Kasihan dia di dalam penjara. Ya, saya tetap bantu sebisanya, meski bukan sebagai kuasa hukum. Kalau mau, saya bisa arahkan ke rekan saya, pengacara muda yang integritasnya saya jamin. Dan saya akan pastikan dia pegang kasus ini sebaik mungkin. Ya, kalau memang begitu keputusan Bapak, ya kami terima saja. Saya juga nggak bisa maksain Bapak. Mungkin memang untuk saat ini Fadil harus menjalani hukumannya. Iya Pak Jack, saya sekali lagi minta maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi Pak Jack. Ya, tapi apa lagi? Jadikan ngeborong roti saya. Ya, nggak jadilah. Kan Bapak nggak berhasil selesaiin kasus ini. Waduh, di mana dong? Saya udah terlanjur produksi banyak tuh. Ya, itu mah urusan Bapak. Nggak ada urusan sama saya. Udah, turun-turun. Waduh. Ya Tuhan, bisa nggak sih
masalahnya datang satu persatu. Lama-lama, dia bisa buat saya jadi gila nih. Belum selesai pusing cariin dia, keluarga Fadil udah datang lagi. Cobaan apa ini? Anu nih, saya mau ngomong sebentar. Iya Bang Jack, ada apa? Bicara aja, penting banget kayaknya. Iya, kenapa Om? Kok mukanya tegang gitu? Saya mau pamit. Besok saya harus balik ke Jakarta. Hah? Lah, kok mendadak? Ya sebenarnya bukan mendadak. Saya sudah mikir ini dari kemarin-kemarin. Kerjaan saya di sana juga makin menumpuk. Tapi bukan karena itu saja. Karena Fadil ya Om? Iya Topik, saya nggak tahu lagi harus gimana. Kita sudah muter ke sana ke sini, nyari pengacara, nyari celah hukum, minta damai sama keluarga dia. Tapi semuanya mentok. Ya saya ngerti, kamu pasti capek kan? Ya capek banget sih. Rasanya saya sudah habis tenaga, habis akal. Saya orang tua, tapi saya ngerasa gagal total. Fadil masih di dalam penjara. Dan saya bahkan nggak bisa ngeluarin dia. Om, jangan nyalahin diri sendiri. Kita semua di sini juga belum nyerah kok. Kita masih berusaha nyari solusi buat Fadil. Ya, saya tahu kamu berusaha Topik. Dan kawan-kawanmu juga. Kalian semua udah bantu sebisanya. Tapi saya butuh waktu buat nenangin diri. Mungkin di Jakarta saya bisa mikir lebih jernih. Ya kalau itu emang yang terbaik, saya nggak bisa larang. Tapi jangan anggap ini akhir ya, kita tetap lanjut cari jalan. Bang Jack istirahat dulu aja, nanti kalau udah siap kita lanjut lagi bareng-bareng. Terima kasih. Ya, saya pamit, tapi bukan berarti menyerah sepenuhnya. Cuma untuk sekarang saya butuh mundur sebentar. Kami doain semoga Om dapat ketenangan di sana. Kalau ada kabar apa-apa soal Fadil, saya pasti langsung kabarin Om. Titip Fadil ya, titip harapan saya juga. Tapi kalau ada waktu, sering-seringlah kemari sekaligus jengukin si Fadil. Iya, pasti saya usahain itu. Ya udah, Topik, tolong antar saya besok pagi ya ke bandara. Iya siap Om, gampang tuh mah. Waduh, gimana ya kalau sampai mereka tahu kalau sekarang dia hamil gara-gara kabur bareng Fadil. Masalah segini aja udah bikin mereka pusing. Apalagi kalau tambah masalah baru lagi. Aduh, Fadil. Kalian, mana si Fadil? Hah? Fadil? Lah, kami juga lagi nyariin dia, Pak. Sumpah Pak, dari pagi buta kami keliling blok nyariin Fadil ke kamar mandi, dapur, bahkan sampai nyari ke bawah tempat tidur. Iya Pak, saya juga sampai nyari di pojokan tempat tikus pacaran juga. Tapi nggak ada juga Pak. Jangan main-main, ini bisa masuk kategori melarikan diri dari tahanan. Kami juga nggak ngerti, Pak. Semalam dia masih ngobrol sama kami, tidur bareng. Tahu-tahu pagi udah nggak ada pas kami bangun. Saya pikir dia ngilang ke dunia paralel Pak. Atau jangan-jangan dia belajar ilmu menghilang kayak Harry Potter. Ini penjara, bukan sekolah sihir. Jangan bercanda. Kalian juga satu sel, pasti kalian tahu kemana dia. Kami pikir dia nyelinap ke ruang jaga atau dikirim buat interogasi. Atau diculik kalian kali. Serius, saya mimpi aneh semalam Pak. Kalau dia kabur, kalian bertiga bisa dianggap ikut terlibat. Dasar bocah-bocah beloon. Weh, Hujan. Kamu ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Ada masalah apa kamu? Ya, nggak apa-apa. Lucu aja lihat kalian kayak cacing kepanasan. Tunggu. Kamu tahu kan? Kamu pasti tahu Fadil di mana? Enggak tuh, saya tidur pules bro. Mimpi lagi main layangan di atas genteng. Tapi kok kamu ketawa terus? Kamu tahu sesuatu kan? Enggak, beneran. Lupa, saya kan mau mandi. Bentar ya. Ini orang aneh banget. Ketawa mulu. Jangan-jangan. Waduh, mencurigakan tuh anak. Wajahnya seperti nyimpan rahasia. Apa jangan-jangan dia yang kerjain Fadil ya? Kan dia pernah berantem tuh dengan Fadil. Udah,
Saya kasih waktu sejam. Kalau Fadil nggak ditemukan, semua akan diperiksa. Termasuk kalian yang satu sel dan tetangga selnya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya taat aturan. Lihat aja, ini saya mau pergi bersih-bersih. Bersih-bersih atau mau nutupin jejak? Terserah kalian dah. Mencurigakan nih anak. Tuh anak ngapain ya? Perasaan dari tadi bolak-balik di depan WC mulu. Dia minum kopi apa minum bensin sih sampai pulang balik ke WC? Saya rasa ini bukan soal perut. Gerakannya mencurigakan banget. Iya, dari tadi dia paling santai. Seolah tahu Fadil gak bakal balik. Ya udah, kita samperin aja. Saya udah nggak tahan nih. Saya curiga berat sama dia. Ujang, kamu ngapain sih? Bolak-balik di WC mulu. Waduh, perut saya mules nih dari semalam. Mungkin gara-gara makan nasi basi kali. Kamu kira kita bego? Kita tahu kok, kamu pasti nyembunyiin sesuatu. Atau kamu yang kerjain Fadil ya? Halo, jangan fitnah kalian. Ngarang aja kalian. Saya nggak tahu apa-apa soal Fadil. Udah, cukup Ujang. Kita udah muak dengan muka kamu. Kamu tahu kan Fadil satu sel sama kita. Sekarang dia hilang. Dan kamu satu-satunya orang yang dari tadi senyum-senyum mulu, bahkan ketawa. Seperti bahagia Fadil hilang. Hei, jangan nuduh sembarangan kalian. Saya nggak ada urusan sama dia. Waduh. Ternyata saya masih di sini. Kampret dah. Kok nggak ada yang bukain pintu sih? Masa sih nggak ada yang mau masuk WC? Kamu pikir ini lucu? Mau dikasarin ya biar kamu ngaku? Saya udah nggak sabar nih dari tadi lihat tingkah kamu. Nah tuh ada suara. Siapapun di luar bukan pintu woi. Saya di dalam nih kekunci. Tolong bukan pintu woi. Saya di dalam. Itu suara Fadil kan? Suaranya dari WC tuh. Buset, kamu kunciin Fadil di WC ya? Waduh kampret. Lah saya nggak tahu apa-apa. Nggak usah nuduh saya. Woi, mau kemana kamu? Udah, nggak usah ikutin dia. Itu urusan ntar lagi. Kita tolongin Fadila aja dulu. Aduh, akhirnya. Kalian dari mana aja sih? Lama banget datangnya. Ya, kamu ngapain? Kok bisa terkurung di sini? Iya, kamu ngapain sih di sini? Udah, ntar aja nanyanya. Ada makanan nggak? Lapar banget nih, dari kemarin belum makan. Mana di dalam bau amat lagi. Ada tuh nasi sisa di sel kita. Buset. Aduh, jadi ikut pusing saya nih. Kampret dah. Tapi kasian juga sih dia, sampai-sampai sakit gini. Gimana ya? Ini nggak bisa terus-terusan disembunyiin. Cepat atau lambat ini pasti bakal ketahuan. Aduh. Om Jack, nanti sebelum sampai ke bandara kita mampir ke kantor polisi dulu yuk. Kita jenguk Fadil. Nggak usah Topik. Lah kenapa Om? Fadil pasti senang kalau Om Jack datang. Saya nggak sanggup lihat dia Topik. Setiap kali lihat dia di balik jeruji, rasanya kayak seperti saya yang naruh dia di sana. Tapi Om Jack udah usaha. Kita semua tahu itu. Fadil juga pasti ngerti kok. Ya, saya pernah janji. Saya janji jagain dia, bantu dia sampai keluar. Tapi sampai sekarang dia masih di sana. Gimana saya mau hadapin dia? Kalau gitu nanti saya aja yang jenguk dia. Nanti saya kabarin Om Jack bagaimana kabar Fadil di sana. Tolong ya, Topik. Kamu jenguk dia sesering mungkin kalau bisa. Lihat kabarnya. Siapa tahu dia mau cerita sesuatu yang dia simpen selama ini. Jangan sampai dia juga stres. Ya Om, saya janji. Titip semuanya di sini ya Topik, termasuk Fadil. Kalau ada perkembangan sekecil apapun kabarin saya. Pasti Om,
Om Jack juga harus jaga diri, jangan nyalahin diri sendiri terus. Saya coba, tapi kamu sekarang jadi harapan terakhir dia di sini. Siap Om, percayakan saja semua sama Topik. Saya pamit ya. Hati-hati Om. Waduh, dia sakit ya? Ya, demam dikit doang sih. Mungkin efek samping dari kandungannya. Apalagi dia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Waduh, kasihan juga nih anak. Jadi gimana Kipli? Fadil udah tahu belum? Gimana responnya? Saya juga masih nunggu kabar nih dari Topik. Katanya pagi ini dia mau jengukin si Fadil. Bentar ya, saya telepon dia dulu. Halo, gimana Pik? Udah ketemu Fadil belum? Ini saya baru mau berangkat. Saya masih di bandara nih, habis anterin Om Jack. Dia udah mau balik ke Jakarta. Oh, ya udah, kabarin ya kalau udah ketemu sama Fadil. Saya sudah di rumah Intan nih. Nunggu kabar kamu. Oke, bentar kita kumpul bahas ini habis saya dari penjara. Oh, oke. Kalau ada kesulitan berkabar aja ya. Oke, aman-aman. Jadi gimana Fadil? Kok bisa kamu terkurung di sana? Iya Fadil, kok bisa kamu terkurung di sana? Kalau emang ini perbuatan si Ujang, wah udah kelewatan banget nih. Waktunya kita balas dia. Ya, saya juga heran. Fadil, ada yang mau ketemu sama kamu tuh. Buruan. Oh iya, siap Pak. Bentar ya. Fadil, saya habis nganterin Om Jack ke bandara nih. Dia udah balik ke Jakarta. Terus saya mampir ke sini. Oh, ayah saya udah pulang ya? Tapi kok gak datang jengukin saya sih sebelum pulang? Katanya dia gak sanggup lihat kamu masih mendekap di penjara, Fadil. Ya, gitu ya. Saya udah duga sih. Dia pasti juga capek sama kasus saya. Ya, dia cuma nitip pesan suruh saya sering jenguk kamu. Tapi ada kabar lain nih yang mau saya sampein. Hah? Kabar apa? Kok muka kau kayak mau bilang saya dapat tambahan hukuman? Kalau kabar ini bukan tambahan hukuman, tapi lebih ke kayak nambah masalah. Hah? Apaan sih? Ngomong yang jelas lah. Dia hamil, Fadil. Hah? Apa? Hush, jangan teriak, ntar polisi ngira kita lagi bikin ramai TV lagi. Astaga, kamu serius? Iya, katanya dia udah tes pack, garisnya 2. Waduh, gila nih. Kalau sampai Pak Antoni tahu, wah tamat sudah. Ya, makanya saya kesini biar kamu tahu situasi dia sekarang. Dia sekarang takut keluar rumah. Dia semi di rumah Intan. Tiap kali ayahnya manggil, dia udah keringatan kayak abis lari 5 kilo. Kamu pikir saya bisa ngapain dari dalam sini? Ya, minimal jangan bikin saya tambah stres, Fadil. Ini urusan kita semua. Saya, Intan, sama Kipli lagi mikirin cara biar nggak ketahuan. Jadi dari saya bawa kabur dia, sekarang beneran bawa isinya juga ya? Ya, kamu bukan cuma bikin masalah hukum, tapi juga bikin cucu buat Om Jack. Aduh, nggak ada habisnya ini cobaan. Belum keluar penjara, malah dapat kasus baru lagi. Fadil, saya tahu ini bikin kepala kamu muter kayak kipas angin, tapi kamu jangan kepikiran terlalu dalam. Kamu mah gampang ngomongnya. Saya di sini, dia di luar, dan sekarang dia hamil. Itu kayak bom waktu. Ya, justru itu kita nggak boleh panik. Kamu harus tenang. Terus kamu mau saya gimana? Nyanyi biar lupa masalah gitu? Ya, nyanyi sih boleh, tapi jangan lagu bayi. Ntar polisi curiga lagi. Topik, serius nih, ini gawat. Saya serius juga. Kita udah mulai mikirin rencana nih. Intan sama Kipli sekarang jagain Dea biar nggak ketahuan. Kamu di sini tugasnya cuma satu, jaga kesehatan dan jangan stres. Hah, jaga kesehatan? Saya makan di sini aja udah mirip makanan kucing. Ya kan, kamu bisa olahraga ringan, ngobrol sama teman sel, baca buku. Jangan tiap malam mikirin masalah ini sampai nggak tidur. Percuma kamu sakit di sini, malah bikin semua tambah ribet. Oke deh, saya coba tenangin diri. Tapi janji sama saya, kamu jagain Dea ya. Udah kayak sinetron aja nih. Titip cintaku. Ya udah Fadil, saya cabut dulu ya. Masih ada yang mau saya urus nih. Kamu di sini tenangin pikiran, jangan bikin masalah baru lagi.
Gimana Dea? Udah enakan belum? Aduh, rasanya campur aduk nih. Lemes, mual, ditambah lagi pikiran panik. Nggak usah terlalu pikirin semuanya Dea. Kamu istirahat aja, biar saya sama Kipli yang urus masalah ini. Kamu harus jaga kesehatan. Nih, saya sama Kipli nungguin si Topik. Katanya pagi tadi Topik sampernya Fadil. Makasih ya Intan. Dan maaf, kamu lagi ikut terlibat dalam masalah saya. Udah, tenang aja. Kamu istirahat aja di kamar. Si Dia mana? Aduh, Dea lagi sakit. Tuh, tidur di kamar saya. Jadi gimana Topik? Kamu udah ketemu Fadil belum? Ya udah sih, saya kasih tahu kabarnya. Dia kaget setengah mati juga. Tapi saya coba tenangin dia biar nggak stres. Ya, kalau dia stres dalam penjara, kita di luar makin stres juga. Makanya saya langsung ke sini. Kita mesti cepet nyari jalan keluar sebelum ayahnya dia nyadar ada yang aneh. Nah, dia sekarang sakit. Dia lagi tidur, badannya lemes. Katanya mual-mual terus dari tadi pagi. Saya takut mual-mual seperti ini susah buat ditutupin. Iya, saya udah cek dia tadi. Dia seperti mabuk laut, padahal nggak naik kapal. Oke, berarti kita punya dua masalah nih. Jaga dia biar sehat sama nutupin ini semua dari Pak Antoni. Ya itu dia, kalau nutupin mah susah. Ayahnya tuh detail banget. Rambut dia kepotong 1 senti aja, dia sadar. Apalagi perutnya nanti. Ya kali, ntar perutnya dia dibilang masuk angin permanen. Terus, kita mau gimana? Masa mau diam aja nunggu waktu meledak? Ya, setelah saya pikir-pikir untuk sementara dia jangan pulang ke rumahnya. Kalau bisa, kalau ayahnya nanya, kita punya alasan. Seperti dia lagi fokus belajar atau lagi betah aja di rumah Intan. Kamu yakin dengan cara ini, Topik? Ya, yang penting semua kompak. Sekali ada yang bocor, habis sudah. Fadil, habis ketemu siapa? Kok muka kamu lusuh kayak jemuran kehujanan? Iya Fadil, kamu kenapa? Kamu kelihatan kayak habis dengar kabar perang dunia ketiga. Jangan-jangan pacar kamu kirim surat putus ya? Bukan. Saya barusan ketemu sepupu saya. Nyampein kabar kalau pacar saya si Dia hamil. Hah? Hamil? Kamu serius? Iya, setelah kita kabur bareng itu, dan sekarang dia hamil, dan saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, ini mah masalahnya double kill. Kamu di penjara, dia di luar, dan ada calon bayi di tengah-tengah. Saya seneng sih dikit, tapi lebih banyak takutnya. Apalagi kalau ayahnya dia tahu, mampus saya. Ya iyalah, mampus. Bahkan sebelum keluar dari penjara, bisa-bisa kamu udah dihabisin. Udah Fadil, kamu jangan panik dulu. Yang penting sekarang kamu jaga kepala tetap dingin. Kalau kamu stres, kamu nggak bakal bisa mikir jernih. Kita di sini teman kamu Fadil. Kalau ada yang bisa kita lakuin, walaupun cuma di balik jeruji, kita lakuin bareng-bareng. Tenang aja Fadil, masalah ini memang berat, tapi nggak mustahil ada jalan keluarnya. Asal kamu nggak nyerah dan jangan panik. Makasih ya, walaupun saya kejebak di sini, saya nggak sendirian. Astaga, Dia kemana nih? Udah 2 hari nggak pulang. Abangnya juga disuruh nyari, sampai sekarang nggak balik-balik. Dasar amat, nggak ada yang bisa diharap. Kalau saya diam, nggak bakal ketemu nih. Kalau gitu kita cabut dulu ya Intan. Lah kok udah mau cabut? Ya, mau ngapain lagi lama-lama di sini? Kamu mau berkasus juga? Ya udah, ya. Nggak ngerti aja kamu. Udah, ini bukan waktu yang pas buat bucin. Iya. Ya udah, Intan, kami pamit dulu ya. Kalau ada kabar penting atau butuh bantuan langsung telepon aja ya. Ya udah ya. Makasih ya atas bantuannya. Udah, santai aja. Saya cari di mana ya? Oh, Intan. Dia kan teman dekat Dea.
Lah, itu kan temannya Fadil. Dan itu mobil yang dipakai Pak Jack kemarin. Mereka dari mana ya? Nggak penting dah, saya harus fokus cariin dia. Assalamualaikum. Permisi. Intan? Waalaikumsalam. Bukan Tony. Aduh, gawat nih. Ada apa ya Om? Nggak usah pura-pura nanya. Dea ada di sini kan? Hah? Dea? Nggak ada Om. Dari kemarin saya juga cariin Dea. Emang Dea nggak pulang ke rumah ya? Jangan bohong Intan, saya sudah cari kemana-mana. Tetangga bilang dia sering main ke sini. Kalau kamu nggak jujur, saya bisa laporin kamu ke polisi. Om, ini bukan soal nggak mau jujur Om. Tapi apa? Lah, itu suara Dea kan? Itu siapa yang datang ya? Om, tunggu dulu. Dea lagi sakit dari kemarin, demam tinggi. Makanya Dea nggak pulang. Saya mau bilang, tapi saya takut Om marah. Kenapa nggak telepon saya? Dia anak saya, Intan. Saya takut Bapak pikir Dea kabur lagi. Dia cuma butuh istirahat. Badannya lemas banget. Udah, minggir. Saya mau masuk. Aduh. Ya ampun, Dea. Kenapa kamu jadi begini sekarang? Kamu makin liar. Udah nggak mau diam di rumah. Dan sekarang kamu sakit. Bapak nggak tahu. Maaf, Pak. Udah, kita bawa dia ke dokter sekarang. Nggak ada tawar-menawar. Tapi Om, Dea udah minum obat kok. Nggak perlu dibawa ke dokter lagi. Kalau cuma minum obat, tapi nggak periksa, saya nggak akan tenang. Ayo berangkat, saya tunggu di mobil. Waduh, gimana nih Intan? Saya takut. Saya juga panik nih. Bingung. Aduh, gimana ya? Apa saya kabur aja? Sepertinya itu malah memperburuk keadaan, Dea. Kamu dalam kondisi kurang sehat. Mana sanggup lari jauh. Ditambah lagi ayahmu pasti curiga. Ada yang aneh kalau kamu kabur. Waduh, ya juga ya. Berarti gak ada jalan lain nih. Ya, mau gimana lagi? Terlanjur dapetin kamu di sini. Tapi kamu coba tenang. Kan ke dokter cuma mau periksa sakit kamu, bukan tes kehamilan. Tapi saya tetap takut Intan. Gimana ini? Udah, kamu nurut aja dulu kali ini. Udah nggak ada jalan lain. Yang penting kamu harus tenang. Jadi kalau ada pertanyaan kamu bisa jawab dengan bijak. Ya dah. Tapi kamu ikut ya. Ya udah, ayo. Ayo masuk. Duluan aja Om, ntar saya nyusul. Mau telepon sepupu saya dulu. Saya lupa kunci pintu rumah tadi. Oh ya udah, saya tunggu di dalam ya. Ayo Dea. Halo, Kipli, kamu di mana? Baru juga sampai di rumah nih. Emang kenapa? Udah rindu ya? Sama, saya juga Intan. Aduh, gawat nih. Ayah Dea tadi datang ke rumah cariin Dea. Dan sekarang saya di rumah sakit nih sama mereka buat periksa kesehatan Dea. Hah? Waduh, gawat tuh kalau gitu. Tapi belum ketahuan sih. Oke, ya udah, saya kesana sekarang. Keluhan kamu apa nak? Yang sakit di mana? Gak ada yang sakit dok, cuman lemes aja, paling juga karena masuk angin. Kalau gitu saya periksa dulu ya. Waduh, gimana nih? Saya takut banget. Gimana dok? Suhunya emang agak tinggi pak. Tapi gejala ini tidak sepenuhnya seperti demam biasa. Hah? Maksud dokter? Ada tanda-tanda lain pak. Saya curiga ini bukan hanya karena flu atau kecapean. Dok, saya cuman kecapean. Mungkin masuk angin. Gak ada yang aneh kok. Kalau begitu, izinkan saya melakukan pemeriksaan sedikit lebih lanjut ya Pak. Periksa saja dok. Saya mau tahu pasti apa yang terjadi sama anak saya. Ayo dia, ikut saya.
Pak, sepertinya saya sudah dapat jawabannya. Kenapa, Dok? Ini bukan hanya demam. Dea ternyata sedang hamil. Usianya kira-kira 1 bulan. Hah? Hamil? Dea, ini maksudnya apa? Aduh, tamat riwayat saya. Nggak mungkin, Pak. Mungkin dokter salah periksa kali. Saya sudah periksa secara teliti dan hasilnya memang positif. Sudah, Dea. Tidak perlu menyangkal lagi. Saya memang sudah curiga dengan tingkah kamu akhir-akhir ini. Maaf, Pak. Saya nggak mau Bapak tahu. Jadi selama ini kamu sembunyikan ini dari saya? Saya takut, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya minta maaf ya kalau berita ini mengejutkan. Tapi yang terpenting sekarang adalah kondisi Dea dan janinnya harus dipantau. Baik, Dok, terima kasih atas bantuannya. Sekarang jawab pertanyaan Bapak. Siapa ayah dari anak itu? Pak, saya... Jawab, Dea. Jawab dengan jujur. Jangan diam aja. Siapa ayahnya? Saya nggak bisa bilang. Tidak bisa atau tidak mau? Jangan bilang ke Bapak kalau... Jangan-jangan si Fadil ya?